pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya, Herdiani Octavia, akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Askadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Bansos untuk penghidupan. Pemerintah pusat menyalurkan berbagai skema bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Di Lampung, pemerintah membuka keran bantuan 5,7 triliun rupiah melalui program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan bantuan sosial tunai atau BST. Rinciannya, program PKH dengan jumlah penerima sebanyak 464.120 KK dengan total anggaran 2,2 triliun rupiah. Program sembako dengan jumlah penerima KPM 812.004 dengan total anggaran 1,9 triliun. Program BST dengan jumlah penerima sebanyak 330.685 KPM dengan total anggaran 1,3 triliun rupiah. Tak ketinggalan untuk program beras PKH dengan jumlah KPM sebanyak 464.120 KK dengan total anggaran 208,8 miliar rupiah dan rehabilitasi sosial sebesar 1,2 miliar rupiah. Dana triliunan rupiah itu dikucurkan untuk program jaring pengaman sosial. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Bansos ini pun menjadi salah satu tumpuan pemerintah menanggulangi dampak ekonomi sosial masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sehingga distribusi bansos ini pun harus tepat sasaran dan dirasakan langsung masyarakat sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Presiden pun mewanti-wanti aparatur pemerintah tidak memotong bantuan tersebut. Jokowi juga meminta keterlibatan semua pihak mengawasi penyalurannya. Penyaluran bantuan efisien dan tepat diyakini berdampak pada ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara tersangkut korupsi dengan memotong bantuan sosial. Juliari diduga mendapatkan keuntungan dari potongan paket sembako yang diberikan di wilayah Jabodetabek. Kita pun berharap pemerintah melalui Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah termasuk di Provinsi Lampung memperbaiki dan memperbaharui data penerima bansos. Hal ini dilakukan agar tidak ada permasalahan yang muncul di kemudian hari. Jangan sampai bantuan yang bertujuan mulia ini menjadi bancakan oknum aparat berwatak culas. Masyarakat juga diminta tidak memakai anggaran bansos ini untuk membeli rokok atau kebutuhan tidak produktif. Masyarakat diharapkan menggunakan anggaran bansos untuk membeli berbagai kebutuhan pokok, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Khusus untuk BPNT, jangan terjadi lagi sembako tak layak konsumsi dibagikan kepada masyarakat, sehingga anggaran bansos yang dikucurkan oleh pemerintah untuk masyarakat ini selain tepat sasaran, juga tepat guna dalam pemanfaatannya. Pada tahun 2021 ini pun, pemerintah pusat kembali meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia. Ada 3 jenis bantuan sosial yang mulai dibagikan pada Januari ini, yakni program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako, dan bantuan sosial tunai atau BST. Berbagai bantuan ini harus tersalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat aturan. Kita pun berharap pemberian bansos ini menjadi momentum untuk membantu masyarakat yang benar-benar terdampak pandemi COVID-19, sehingga taraf hidup masyarakat bisa perlahan membaik, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini.
Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, bedah tajuk kali ini kita mengangkat tentang bantuan sosial untuk penghidupan. Artinya di tengah pandemi ini, bantuan sosial ini sebagai suatu celah agar masyarakat tetap bisa hidup dan bertahan. Baik, hingga saat ini kondisi dari pandemi COVID-19 masih berlangsung ya Mbak Cici. Bahkan yang agak mengerikan sudah ada varian barunya. Nah tentunya ini juga pasti akan ada dampaknya terhadap perekonomian. Seperti apa kondisi perekonomian khususnya di Provinsi Lampung saat ini? Betul, semua itu terdampak ya. Baik itu sisi bisnis, sisi pertanian, dan perdagangan, semua terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, begitu juga dengan di Lampung, perekonomian kita karena pandemi ini masuk Maret 2020 ya, kemudian di akhir 2020 pertumbuhan kita ternyata minus, ini keseluruhan. Tapi memang ini berlaku bukan hanya di Lampung, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh negara yang terdampak. Ada 200-an negara yang terdampak oleh virus corona ini ya, virus yang sangat-sangat mematikan dan melemahkan perekonomian di seluruh negara. Nah inilah akhirnya pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Baik Mbak Cici, tentunya kita lihat sudah ada bantuan sosial yang bergulir dari awal adanya pandemi. Nah untuk saat ini, dari awal sampai dengan saat ini, bantuan yang masih berjalan apa saja? Ya, kemudian kalau dari 2020, pemerintah sudah menggulirkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi, maka di 2021 sudah diposkan untuk masyarakat. Ada 3 bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Pertama itu program Keluarga Harapan. Ini dananya cukup besar, 2,2 triliunan yang menyangkut sekitar 800-an kepala keluarga ya, 800.000 kepala keluarga seluruh Indonesia. Kemudian ada bantuan pangan non tunai. Jadi dalam bentuk sembako, ini juga nilainya 1,9 triliun. Jadi masyarakat diberikan bahan baku sembako untuk kesehariannya. Yang diharapkan dalam 1 bulan itu bisa mencukupi. Kemudian ada juga bantuan sosial tunai berupa uang yang diberikan kepada sekitar 300 ribuan kepala keluarga. Nah total jumlah bantuan sosial ini ada 5,7 triliun. Wah, itu cukup besar sekali ya. Kalau kita lihat juga untuk target-target penerimanya juga cukup banyak. Nah, apakah itu telah mencukupi kebutuhan untuk perekonomian masyarakat? Kalau dibilang cukup mencukupi tentu saja masih kurang. Tapi setidaknya ini sudah sedikit menopang, sedikit membantu mereka yang terdampak. Karena pandemi ini sangat menyentuh hingga ke masyarakat kecil, masyarakat yang sama sekali tidak mendapatkan penghasilan ketika pandemi ini merebak. Nah inilah negara hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang seperti ini, perekonomiannya melemah, untuk hidup, menyambung hidup. Baik, tentunya kita harapkan selalu akan ada peran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya sekarang sedang pandemi begitu ya. Nah, kita sudah dapat kabar baik nih Mbak Cici, vaksin sudah akan dikirim ke Lampung. Lantas apakah untuk bantuan ekonomi itu masih dibutuhkan? Tapi tahan Mbak Cici, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali sesaat lagi di Bedah Tajuk Lampung Pos.